hidupin bu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Allah bangkitkan kita dalam keadaan berbondong-bondong, telanjang bulat semua. Ibu telanjang, saya telanjang, kita semua telanjang. Di saat kita Allah bangkitkan, mau diapain? Mau di padang mahsyar. Kita mau disidang, kita mau dihisab bersama-sama. Sementara jarak matahari atas kepala kita cuma sejengkal. Panas luar biasa. Saking lama menunggu, ada orang yang tenggelam keringatnya sendiri, ada yang sebatas dadanya, ada yang sebatas pusra, bahkan berbilang ada orang agak tenggelam keringatnya. Mudah-mudahan ibu yang hadir di sini semua. Amin. Ya Rabbah. Kata Allah, la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Ibu kagak ngomong kagak, duduk kagak, lonjor kagak. Ibu ya. Walaupun di depan, di belakang, kanan kiri kita ada orang, ya. Kecuali Allah tanya kita, baru kita jawab pertanyaan Allah Subhanahu. Di saat itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih kita perintah masing-masing kita. Ibu ya. Begitu dia nerima, ada yang dari tangan kanannya, kanan kirinya, ada yang digepok dari belakang punggungnya, dia liatin catatannya. Ada orang sholat menerima bu, dia begitu lihat kertasnya kosong semua. Padahal rajin ngaji orangnya. Mana kalau ngaji duduknya paling depan bu. Ya bu ya, iya. Bu, duduk paling depan ya apa-apa ya. Insya Allah pahalanya gede. Amin. Yang belakang bukan berarti gede ya, memang kagak dapat di depan dia. Begitu dia lihat suratan takdirnya kosong semuanya tuh, catatannya kagak ada sama sekali. Dia bilang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah ya Rabb, mana amalan saya? Di dunia saya rajin ngaji, saya rajin ibadah di hadapanmu, rajin sedekah saya. Kata Allah, ente muflis, bangkrut. Sababiahnya kenapa? Al-ishtighalu bi'uyubil khalq. Sibuk saban hari ngorek-ngorek kaiban orang. Sibuk saban hari pengen tahu urusan orang. Misalnya baru ngeliat judulnya, baru ngeliat panitia kagak ngirimin segala. Ya ada julid-julid ya sudah. Benar baru dikirim, baru ngeliat aja. Cuma ngeliat muka sama gede amat. Sababiahnya kenapa bu? Ya Allah, nih orang sibuk sama urusan orang masing-masing. Punya sifat hasud, ibu. Wow. Orang kalau punya penyakit hasud kayak orang punya penyakit kanker, gerogotin dia punya amal. Makanya kata Rasulullah SAW, singkat aja, iyyakum wal hasad, jauhin penyakit dengki itu. Jangan suka julid sama orang. Kenapa bu? Di dalam 3 bencana yang Allah kasih sama kita, satu di antaranya la yustajabu lahu ad-du'a. Orang punya penyakit dengki itu, dia berdoa gak bakal ijabah oleh Allah Subhanahu. Na'udzubillah. Makanya kalau kita punya doa di hadapan Allah, romana kagak dikabul-kabul, jangan nyalain Allah. Kita nih masih kurang, tapi benar. Ngaji mengaji, ngomongin orang jalan, masih ada orang sini yang begitu. Belah mana duduknya? Ngaji mengaji, pengen tahu urusan orang, ada aja, ada yang gitu, ada. Orang bebelian, dia yang sibuk banget terus amprah impri. Ngasih informasi kayak si Carlota, ingat ya film Carlota tuh, Little Missy dulu, yang jadi pembantu yang asal ada orang gini, bilangnya li, gitu ya. Ya Allah, ya bu. Jadi jangan punya sifat yang mereka begitu. Sebagus apapun doa yang kita panjatkan di hadapan Allah, la yustajabu lahu ad-du'a. Makanya satu masa ketika Ibrahim bin Adham lagi lewat pasar Basrah,
Ada orang ahli Basra nanya, ya Ibrahim bin Adham, kami rajin salat, kami rajin ngaji, kami rajin puasa, kenapa doakan gak dijawab? Padahal kita tahu Allah firmankan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Kenapa gak dikabul-kabul? Kata Ibrahim bin Adham, betul kau kerjakan semua, tapi masih ada hasud di hati anda. Itu bu yang bikin kita punya amal gak diterima Allah. Na'udzubillah ya. Yang kedua, apa bu bencana buat orang-orang yang punya penyakit dengki? La tuqbalul hasanat. Dia punya kebaikan tertolak di hadapan Allah. Kita ngaji dari pagi, masya Allah, dari pagi ada muludan, tengari-ngari muludan, apa ntar sore ada acara lagi. Betul pak kagak? 3 kali ganti baju kita. Tadi pagi warnanya biru-biru, ya bu ya, sekarang hijau-hijau, ntar sorean dikit kita serah. Bu, konta ganti seragam kita. Betul lah kagak? Ya Allah, udah banyak mau kebaikan kita membaca Quran tadi pagi, kita duha tadi pagi. Amin ya pak ya. Amin. Pakai disuruh jangan malu-maluin apa ada usaha dari luar. Kata gue kagak ngajar. Ada gak? Bu, dia punya kebaikan gak bakal diterima sama Allah. Apalagi yang dia kerjakan, dia ungkit-ungkit. Ya. Pulang ngaji ngerundeng, ada ngerundeng lakinya. Kenapa sih lo? Pulang ngaji begitu, no, petantengan gue ditukar sama porno aja. Emang kagak dinamain ya, gue mah kagak dinamain. Pondor mah ada namanya, dia mau usaha kan. Ngapa ngambil punya gue, dia ada dikit-dikit. Perlu ditambahin kagak, gue yang lebih dikit lagi. Oh, yang begitu nggak patut kita bicarain ya. Pada akhirnya kita punya kebaikan yang di hadapan Allah. Ibu ngerjain pekerjaan rumah tangga ikhlas di hadapan Allah. Ini pulang ngaji kayak begini, tadi mau berangkat rapi banget rumah kita. Begitu pulang udah kayak kapal nibla. Mau berangkat, gelas rapi kita susun, begitu pulang bu berjejer, cucu pada datang. Ada 10 gelas sudah dari depan ke belakang. Kira-kira ngomel apa kagak? Wah, pulang ngaji masa yang berantakin cucu. Kira-kira ngomel apa kagak? Jangan diomelin. Bocah mah bukan orang. Betul gak? Gak sih pernah nanya waktu itu lagi ada acara, bu udah banyak orang belum ada, baru bocah doang. Kagak begitu. Katanya bocah bukan orang. Oh, jadi kita minta Allah kebaikan kita biar di mana? Ya, ibu-ibu yang saya hormati, menghilangkan kebaikan suami. Ya udah nggak ada, apalagi yang suaminya udah pensiun nih bu. Ya Allah. Ya dulu kan masih pengantin baru, yang ngadep masih muka sama muka ya bu. Sekarang ya udah pensiun, apa yang ngadep? Ya, pantat apa? Nenek-nenek dicolek-colek, gue kesel banget ibu bu. Sunan. Ya, padahal obrolan yang paling tidak sia-sia. Ini mana nih yang masih mudaan dikit dah, ya bu ya. Yang paling yang paling gak sia-sia itu obrolan suami istri, kalaupun sampai malam. Jam 1 malam, di 2 malam, aki-aki masih ngajakin ngobrol, hajar terus bu. Ya aja. Tidak dihitung sebagai kelalaian. Ya bu ya. Berbeda kalau kita pulang nih dari majlis, mampir dulu makan bakso, bakso Pak Bejo. Ya bu, baru pulang malam, itu dihitung kelalaian. Tapi kau ngobrol, walaupun itu obrolan hanya obrolan biasa. Emang katanya suami istri kan istrinya ngobrol, gitu ya bu. Itu tidak dihitung sia-sia, malahan dihitung ibadah. Ya bu ya, kan kita tahu Sayyidah Khadijah, figur sholawatnya kita baca mulu tuh. Natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujaba. Natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi thumma sahaba fasa dakwah mujabah. Kita tawassul kepada Hubabah. Siapa Hubabah? Yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra, yaitu istri Nabi kita Muhammad SAW.
Ya orang laki bu, bilangin tuh, Nabi itu baru nikah dengan istri-istri yang lain setelah Sayyidah Khadijah wafat. Ini yang pertama meninggal, gitu ya bu ya. Baru nikah lagi dengan yang lain. Itu juga nikahnya nenek-nenek semua, kecuali Sayyidah Aisyah. Ya, waktu dia sunnah Nabi, tapi dapat yang kedua ketiga kinclong-kinclong mana. Ya ibu, jadi Nabi itu bu, ini Sayyidah Khadijah nih figur orang kaya, hebat, pinter, menikah dengan Nabi, ibu-ibu, semua hartanya, jiwanya, raganya diberikan kepada Rasul. Waktu Nabi di panggung, duduk Sayyidah Khadijah bu, pernah nggak begitu? Suaminya tiduran di sini, pernah nggak begitu? Kapan terakhir begitu kira-kira? Ya, udah diomelin mulu tuh agak sholat gerah, dibilangnya gerah. Padahal Khadijah begitu bu, waktu di usap-usap palanya Rasul, apa kata Nabi? Jadi duduk deh nih. Ya, kata Nabi apa? Khadijah, kau nggak menyesal menikah dengan aku? Dulu kau tidur di depan yang empuk, kasur yang empuk, hidupmu enak bergelangan harta. Tapi ketika menikah dengan aku, kau tidur di depan yang amat keras. Ya, kehidupan juga seperti ini. Kau nyesal gak Khadijah? Nah, ini istri solehah. Ya Rasulullah, nafsi wa mali laka ya Rasulullah. Hidupku, hartaku semua aku persembahkan untuk perjuanganmu ya Rasul. Tuh istri solehah begitu. Ini istri solehah bu, romannya duit belanja gak boleh banget kepake. Ya bu ya. Iya, mampir di rumah makan, pakai dulu sama uang belanja, ntar ditagih tuh sampai rumah. Ya ibu-ibu, katanya pakai Sayyidah Khadijah, figur istri yang baik. Nabi kita kan sebelum turun wahyu itu bermunajat, bertahanus di Gua Hiro. Ntar 3 hari baru pulang, ntar berapa seminggu baru pulang. Ya persiapan udah habis. Suatu hari, udah beberapa hari Nabi di luar, pulang Nabi menggigil, nggak tahu yang barusan itu apa. Kalau ada makhluk meluk, suruh ikro, Nabi itu kok nggak tahu itu apa. Ya, sampai akhirnya apa? Turun kedinginan menggigil. Oh, kira-kira nih ibu nih, lakinya udah seminggu kagak pulang, kagak ninggalin duit. Pulang-pulang, kayak bajunya dekil ya bu ya. Lagi menggigil begitu, pakai diintip dulu lagi. No, bapak lu no pulang, bapak lu no pulang. Ya ibu-ibu yang saya hormati, ketika Nabi bilang apa? Ya kan dia zambiluni, selimutin saya, diajak Mas Khadijah. Enggak galak bu ngomongnya, enggak galak. Oh kita tuh, laki nggak bawa duit pulang, udah berapa hari minta selimutin, nggak lalu pakai minta selimutin. Ya. Aduh pokoknya galak dah kalau ibu-ibu ya. Bu, ini Sayyidah Khadijah, malahan apa? Udah istirahat. Kata Nabi apa? Ini khosyitu, aku nggak tahu itu apaan. Kayaknya Allah lagi marah kepadaku. Allah sedang menghinakan aku tuh. Tadi ada makhluk nggak tahu. Nih istri solehah langsung dibela suaminya. Dan ini diabadikan nih. Kata-kata Sayyidah Khadijah ini salah satu dinding museum di Mekah. Fawallahi ma yukhzikallahu abadan. Demi Allah wahai suamiku, sekali-kali Allah tidak akan pernah menghinamu. Disebutin semua kebaikan suaminya, suka silaturahim, suka bantu yang lemah. Itu istri soleha, ya bu ya. Ingat lagi kebaikan yang lalu-lalu. Nah, tapi Nabi udah tahu bu dari 14 abad lalu, perempuan yang diingat bukan gitu. Kebaikannya malah kagak pernah ada. Yang disebut semuanya yang ada sekarang. Bagi duit tinggal dikit. Ya bu ya, udah kagak pernah pulang, rokok kuat banget. Ya bu, lain rokok, ngopi lain, makan lain, pensiun. Bu, yang disebutin kebaikan. Akhirnya dibikin tenang. Udah sekarang tenang dulu, besok kita ke rumah sepupu saya dah masih baca kitab yang lalu. Diajak Nabi ke Warqa bin Naufal. Kata Warqa bin Naufal apa? Khadijah, innahu namus. Itu yang datang ke suamimu, itu yang datang juga kepada Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Itu malaikat Jibril. Nabimu ini yang ada di kitab saya berarti suamimu. Dia nanti akan dia telah diangkat menjadi rasul, dan nanti di dalam kitab saya dia akan diusir oleh penduduknya. Itu peristiwa hijrah.
Kalau saya masih hidup, saya mau ikut hijrah dengan beliau. Tapi Rasulullah di dunia nggak bisa. Orang laki dia dilarang-larang. Ibu udah dicolek-colek, malam Jumat nih, malam Jumat. Apa sih dah aki-aki masih nafsu aja begitu. Kalau orang laki nggak bisa, dosa ibu. Masya Allah, kalau kita sampai nolak dulu, madep sono dulu, dosa. Dosa lagi kalau dia udah nyari yang lain, nangis tuh. Ya, nangis ngobrol kemarin diajak kagak mau, bilang buat cari yang lain, nangis dia kan. Ya, kata Uce kan apa? Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surga. Biar jadi bidadari surga semua ini. Ya Bu ya. Udah, itu bisa jadi ibadah, bernilai ibadah ya Bu ya. Karena kalau kita orang perempuan Bu, kita itu love dulu baru seks. Gitu ya. Tapi kalau orang lagi seks dulu baru love. Nah kita suka menghakimi itu lagi. Oh pada ibu lagi ngambek-ngambek diajak mau nggak? Enak aja. Bye-bye dulu gue, minta maaf dulu, traktir dulu, sorry ya. Loh, kita gak bakal mabuk. Kameramen girang banget tuh. Ya. Iya Bu, kalau orang perempuan gak bisa Pak, gak bisa. Bye-byein dulu, enak aja langsung. Ya Bu, habis berantem langsung aja, sorry enggak. Nah ibu, orang laki gak begitu. Bukan dibayain, ibu pengen minta beliin handphone nih. Tadi bilang, Pak, minta apa? Beliin handphone. Tapi nggak dikasih, beliin dulu. Baru ngelayanin, beliin dulu. Nggak bakal dibeliin Bu. Kagak bakal dibeliin sama dia. Ibu layanin dulu. Ya Bu ya, layanin dulu, sayangin dulu, kenyangin dulu sahabatnya. Habis itu pok-pok dah pok-pok. Habis di pok-pok Pak, mau beli handphone baru ya? Iya, tuh baik habis itu dia. Yang penting udah kenyang. Ya Bu ya, kalau masih lapar kagak bakal mau dibagi sama dia. Iya, ya. Jadi kita terkadang suka apa? Suka menghakimi seperti kita. Yang penting bayain dulu, beliin dulu handphone, ntar kita kasih. Dia nggak ada di kamus dia begitu. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, ini 3 yang mesti dikenyangin dalam rumah: mata, perut, sama syahwat. Jadi bahagia dia. Nyampe rumah cari istrinya yang memang dalam doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jadi kalau dilihat menyejukkan hati. Yang kedua, wa in amartaha atau atkar. Kalau diperintah, ini ciri istri solehah, taat. Sami'na wa atokna. Begini, ngomong ada bapak-bapak sekalian. Ya, tuh kan orang laki kan suka begini ya, pakai ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya Bu, laki-laki itu adalah pemimpin buat perempuan, buat istrinya, buat anaknya. Nih, jangan pakai ngelawan kamu, saya pemimpin. Kamu harus taat kepada saya. Ibu, bilangin Bapak, Pak ayatnya nggak sampai situ. Ada lanjutannya, bima faddallallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah, kenapa dia jadi pemimpin? Karena Allah berikan dia kelebihan fisiknya, kemampuannya, dan Allah berikan dia tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istrinya. Ya nih, ya. Kalau seorang suami, nafkah yang diberikan tidak